Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di Masjid An-Nabawi Tangerang, tentunya di mana? Di kajian hati. Tenangkan hatimu. Kita punya topik seru banget hari ini adalah saat dunia menuju sirna, siapkah kita menyambutnya? Kita persilakan Ahilman untuk memberikan tausiahnya. Mangga A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita sebagai orang beriman harus yakin dan percaya bahwa kita akan bertemu dengan hari di mana semua akan dihancurkan dan diselesaikan, yakni hari kiamat. Betul? Mempercayai adanya hari kiamat adalah bagian daripada arkanul iman, rukun iman. Maka satu kali ada malaikat Jibril alaihi salam yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, kapan waktunya hari kiamat itu? Kapan datangnya? Maka Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian ditanya lagi, apa ciri-cirinya? Maka kemudian Nabi menyampaikan, daripada bertanya tentang seperti apa dan kapan waktunya, lebih baik menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari kiamat itu. Maka pertanyaan selanjutnya, seperti apa keadaan yang akan terjadi ketika hari kiamat datang kepada kita? Disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila hari kiamat itu terjadi, sungguh tidak ada yang bisa mendustakan kejadiannya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sebagian di antara mereka saling merendahkan satu sama lain. Dan keadaannya, bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan debu itu bertebaran dan manusia akan dibagi ke dalam 3 bagian. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ma ashabul masy'amah wa ma ashabul masy'amah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada 3 golongan. Yang pertama, golongan al-maimanah, golongan yang sebelah kanan. Yang kedua, ashabul mas'amah, golongan sebelah kiri. Dan yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang sudah berjalan duluan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh berbahagialah orang yang berada di sebelah kanan. Kenapa? Karena dia bahagia dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Dan sungguhlah sengsara, sedih orang yang berada di sebelah kiri karena dia mendapatkan balasan dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Maka ini pelajaran untuk kita. Dunia gak lama. Dunia hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang ada di dunia ini fana, sementara. Setuju? Harta yang kita kejar selama ini akan pergi meninggalkan kita. Pangkat jabatan yang kita pertaruhkan selama ini pun akan dicopot dalam diri kita. Bahkan mohon maaf, semua yang hari ini kita egokan dalam hati, ternyata di hari itu sungguh
tidak akan ada yang bisa kita bawa kecuali setiap amal kebaikan kita. Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan, dihancurkan, semua dihabiskan, manusia akan bertemu dengan Tuhannya, datang kepada Allahnya, membawa setiap amal yang dilakukannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu, percayalah Allah tahu. Dan Allah akan membalas setiap keburukan yang kita lakukan. Seperti apa keadaan seseorang di hari kiamat nanti? Jawabannya tergantung sikap dan amalnya ketika dia hidup di dunia ini. Semoga saat nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan, insya Allah kita dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Baik AA, penanya berikut ini kita pasti udah pada kenal ya. Ini adalah perempuan cantik Nazira Syafa. Silakan Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Nazira Syafa Ustadz. Jadi Ustadz, aku ini lagi lost, keimanan aku lagi turun. Aku nggak tahu gimana caranya untuk bisa survive, karena bagaimanapun Ustadz, kehilangan yang aku dapat ini kan berulang. Aku kehilangan Bang Amar di usia yang cukup singkat kan ya, cuman 172 hari. Terus sebelum itu juga aku kehilangan calon baby aku. Jauh sebelum itu juga aku kehilangan almarhum ayah aku. Di jalur hidup aku mungkin aku lebih familiar dengan kesedihan daripada kebahagiaan. Katanya kalau kita diterpai masalah, ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Ustadz. Katanya seperti itu. Tapi logika aku belum masuk Ustadz. Kenapa bentuk cintanya Allah itu menyakitkan? Dan aku mencoba banyak hal untuk terus menaikkan iman aku, untuk terus believe, untuk terus percaya kalau Allah itu sayang sama aku. Tapi Ustadz, lagi-lagi aku kehilangan arah. Lagi-lagi aku ngerasa kayak sulit untuk mendapatkan belief itu, sulit untuk mendapatkan kenikmatan untuk bisa terus percaya sama Allah, untuk bisa terus Allah tuh harus aku percaya kalau Allah itu sayang sama aku. Dan itu kesulitan aku untuk sampai saat ini. Tahun lalu aku juga kesulitan. Bahkan aku sempat ngerasa kayak apalagi aku ada di dunia sosial media yang tekanan apalagi aku salah satu ada nama keluarga yang harus aku lindungin. Aku kesulitan untuk bisa melindungi nama itu dengan background aku yang masih sangat minim, iman aku itu enggak setinggi itu Ustadz. Aku kesulitan untuk melindungi itu semua. Jadi aku beberapa kali dapat hujatan, kerudung aku udah gak sepanjang dulu waktu sama Bang Amr.
kenapa Zira sekarang begini, kenapa Zira sekarang begitu. Itu kesulitan untuk aku, Ustadz. Sampai aku berpikir apa aku lepas hijab aja sekalian biar mereka puas ngehujat aku. Bagaimana caranya untuk bisa nguatin iman, Ustadz, di tengah cobaan yang sangat banyak? Bagaimana untuk bisa menstabilkan kepercayaan kita, belief kita, kalau cobaan yang kita dapatkan ini the real love, true love dari Allah, Ustadz. Gitu, Ustadz. Terima kasih. Iya, Bunda. Yang pertama, Kak Zira terima kasih sudah mau hadir di kajian hati dan Amar. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Dan semoga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Zira dan semua yang sedang merasakan kehilangan, tolong catat baik-baik. Setiap orang besar itu pasti akan diuji dengan kehilangan yang sangat berat dalam hidupnya. Sebut saja Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu adalah sosok yang kehilangan dalam hidupnya sangat panjang. Ketika beliau dalam kandungan, beliau kehilangan ayahnya. Beliau dilahirkan, tak lama kemudian beliau kehilangan ibunya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Tak lama kemudian kakeknya wafat meninggalkan dirinya. Tak lama kemudian baginda kemudian tinggal bersama dengan pamannya. Kemudian beliau menemukan sosok perempuan yang mendampinginya. Ternyata paman dan istri pertamanya yang begitu dicintainya wafat di waktu bersamaan. Bahkan disebut tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian beliau menikah. Beliau punya anak laki-laki. Tak sampai dewasa, semua anak-anak laki Nabi wafat di usia masih kecil. Coba bayangkan, baginda Muhammad Rasul kita itu adalah sosok yang ujian kehilangannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini menunjukkan satu kali beliau pernah bertanya, ya Allah, kenapa engkau mengambil semua orang yang aku cintai? Kenapa engkau mengambil semua orang yang aku bersandar padanya? Pamannya Abu Thalib adalah sosok yang kuat, yang membela keponakannya dari serangan kafir Quraisy. Istrinya Khadijah adalah sosok yang paling kuat, yang membiayai, yang mendampingi, yang membersamai, tapi juga diambil usianya. Ya Rob, ujian seperti apa lagi yang engkau berikan kepada kami, sampai kemudian baginda Nabi dikasih healing dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi dimi'rajkan, diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian pulang dari sana, Nabi mendapatkan kekuatan berupa syariat sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Kadang Allah melepaskanmu dari orang yang kamu cintai agar di hatimu tidak ada kemelekatan yang begitu besar kepada orang itu, dan membuatmu yakin yang hanya bersamamu siapa? Allah. Maka mohon maaf, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan dalam kehidupan kita. Dan ingat, kalau pernah dititipin, Allah ambil lagi. Dan kalau kita pantas mendapatkannya, maka Allah akan ganti yang dititipkannya dengan ganti yang lain. Yang boleh jadi ganti itu adalah cara Allah menghangatkanmu, memelukmu, membelai kepalamu, dan menjadikanmu yakin bahwa hidupmu bukan tentang kemarin, tapi hidupmu tentang hari ini dan hari esok yang kamu jalani. Ini doanya dari Nabi SAW. Barang siapa yang dia sedang mengalami rasa kehilangan yang berat,
kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairun minha. Barang siapa yang membaca doa tersebut dari kehilangan yang dia dapatkan, maka Allah akan ganti kehilangan itu dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berat banget pasti buat aku karena berdekatan banget waktunya, timingnya. Itu di tahun pertama pernikahan aku, di ulang tahun aku, di bulan yang sama beliau pergi ninggalin aku. Aku lebih pengen berharap kayak bisa nggak ya aku punya keluarga lagi. Aku hampir ya, almost, aku hampir memiliki keluarga yang sempurna di mata banyak orang. Aku pernah punya suami yang baik banget. Aku hampir punya anak. Dan aku kehilangan itu semua di waktu yang berdekatan. Bisa nggak ya aku punya lagi kesempatan itu? Karena kan kita nggak tahu ya, kedepannya nanti yang datang ke aku kematian atau jodoh lagi. Aku bakal ada kesempatan jadi ibu nggak ya? Karena kalau misalkan sebagai perempuan, normalnya kita pengen nggak sih dipanggil ibu? Aku bukan hanya menceritakan kisah aku juga mendengarkan banyak kisah-kisah di luar sana yang juga memiliki kisah sedih, yang juga menjadi penguat untuk aku, untuk kayak aku nggak sendirian loh, luka aku tuh nggak seberapa, ada di luar sana yang punya luka juga. Dan kajian-kajian seperti ini mengobati menurut aku.